Dalam 5 bulan terakhir, pagar misterius yang membentang di perairan Tangerang, Banten ternyata merugikan ribuan nelayan. Ombudsman menaksir potensi kerugian yang ditanggung nelayan karena aksesnya terhalang pagar laut bisa mencapai 8 miliar rupiah. Saat diketahui keberadaannya di bulan Agustus tahun 2024, pagar ini baru membentang sepanjang 7 km. Namun hanya dalam waktu 5 bulan, panjangnya bertambah hingga 4 kali lipat, yakni 30 km. Ya pemirsa, kami sudah menyusuri dari panjangnya pagar misterius bambu yang ada di sini. Memang tadi kami susuri dari desa Cituis hingga saat ini ada di desa Karangserang ya Pak ya. Ini kalau kami bisa perlihatkan begitu strukturnya pemirsa, cukup kuat begitu ya bambunya. Dari bambu yang setinggi 6 meter ditanam hingga ke dalam laut begitu. Kemudian di atasnya ini ada anyaman lagi. Dan sebagian juga dipasang paranet ya Pak ya. Jaring-jaring hitam seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat pemirsa, bahkan diberi beban berat begitu. Isinya adalah karung-karung berisi pasir. Dan saat ini bisa dinaiki seperti yang dilihat oleh Pak Kadir di sini juga bisa menaiki saking kuatnya, bahkan untuk ombak pun di sini juga tidak bisa menghancurkan begitu. Ini tertabrak ya Pak ya, kalau memang nggak terlihat ya Pak ya? Iya, tertabrak. Makanya kan banyak yang hancur itu. Karena nggak kelihatan malam, apalagi kalau cuacanya lagi buruk, hujan angin, gelap. Mana kan ini nggak ada penerangan juga Pak. Iya, makanya sering ketabrak sama para nelayan yang keluar masuk. Itu sangat mengganggu sekali. Ini kira-kira masih berapa kilo lagi nih Pak ya? Sampai ke desa apa sih Pak ini? Sampai Tanjung Pahit, bahkan sampai Keronjo. Nyampe Keronjo. Ya kurang lebih 30 kiloan lah jauhnya. Iya, dari sini sampai Keronjo. Jika dibandingkan, panjang pagar ini hampir sama dengan jarak dari Tugu Monas, Jakarta hingga stasiun Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sungguh jauh bukan main. Merespons temuan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan serta PJ Gubernur Banten kompak melakukan investigasi dan audit untuk mencari tahu siapa di balik pembangunan pagar ini. Apalagi pembangunannya diketahui tak berizin. Untuk pagar di tengah laut, saya sudah minta audit tata ruang. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti hasil audit tata ruang bagaimana, Kepala Dinas Kelautan Perikanan sudah saya tugaskan untuk berkoordinasi dengan kementerian juga dan juga mengecek seluruh proses yang dilakukan. Tapi yang utamanya kita tunggu hasil audit tata ruang. Tak hanya ilegal, pembangunan pagar ini ternyata menyusahkan dan merugikan lebih dari 3.000 nelayan dan 500-an pembudidaya. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika bahkan menaksir potensi kerugian yang ditanggung oleh nelayan karena aksesnya terhalang pagar laut ini bisa mencapai 8 miliar rupiah. Selain merugikan nelayan, pagar laut ilegal ini juga berpotensi merusak ekosistem perairan, menurunkan produktivitas tambak warga, dan yang paling parah, meningkatkan resiko banjir. Pemagaran laut ini berpotensi melanggar hukum. Apa potensinya? Pertama, dia menghambat akses nelayan. Dalam beberapa undang-undang, itu membatasi akses, mengganggu akses nelayan dalam pencarian penghidupan itu merupakan pelanggaran hukum. Nah, di samping itu, pemagaran laut ini juga berdampak kepada perusakan ekosistem laut. Dan itu potensi melanggar hukum yang kedua. Belum lagi kita bicara soal perizinan, belum lagi bicara soal analisa dampak lingkungan dan sebagainya berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar ilegal ini. Siapapun yang membangunnya diminta untuk membongkar pagar bambu ini dalam waktu 20 hari ke depan. Ya pemirsa, pemasangan pagar bambu misterius ini yang diperkirakan sepanjang sekitar 30,16 km meliputi dari 6 kecamatan dan juga 16 desa ini tidak memiliki izin, di mana pihak dari otoritas Banten ataupun juga pemerintah pusat mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin terkait dengan pemasangan bambu misterius ini. Dari Kabupaten Tangerang, Ardan Anugrah Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.